Banyak program terutama yang kemarin itu extravagance Mas. Formula E, JIS. Sedangkan masyarakat mercusuar yang besar lah gitu loh. Mercusuar, proyek mercusuar. Yes. Sedangkan masyarakat di Jakarta kalau kita jalan-jalan ke Pasar Ikan, ke Glodok, ke Jakarta Timur, beberapa kali saya ikut Pak Habib bagi-bagi sembako. Saya lihat kemiskinan di Jakarta masih parah Mas. Ngapain buang-buang duit segitu banyak triliunan hanya untuk itu gitu loh. Kalau dipikir-pikir program mana sih yang jalan di Jakarta selain ngecat genteng? Nah, itulah resikonya kalau memilih gubernur yang cuma kebanyakan omong. Programnya sekali lagi mirip bungkus ciki, kelihatannya gede, isinya angin doang. Cobalah ke depan kita punya standar untuk memilih pemimpin. Jangan kayak gini lagi. Cukuplah Jakarta yang menjadi korban 5 tahun. Sudah hutang 12,5 triliun ke Sri Mul. Anies tetap gagal atasi pandemi. Jangan mundur saja. Anies sukses melenggang dengan meninggalkan sejuta masalah dari janji manisnya yang tidak terlaksana. Ini kabar buat kita untuk memotret figur Anies, kualitasnya seperti apa. Yang jelas dia ahli menata kata, tapi dia juga juara terbaik sebagai gubernur yang terburuk dalam menata kota. Ini kenyataan, ini fakta, ini realita. Jadi bagi pendukungnya Pak Anies, tolong nggak usah membantah hal ini. Ya, terima saja dengan ikhlas, perbaiki diri dan tahu diri. Itu yang penting. Banyak sekali masalah yang ditinggalkan Anies Baswedan di Jakarta. Itu belum nama-nama jalan yang dengan seenaknya dia ganti tanpa peduli keruwetan warganya yang harus mengganti KTP sampai kartu keluarga. Tapi Anies Baswedan mana peduli. Yang penting dia sudah balas budi kepada para pendukungnya, sedangkan warga lain silahkan gigit jari. Nanti kalau Anies Baswedan sudah keluar kantornya dan jabatan itu diisi oleh pelaksana tugas, percayalah, bakalan ada lebih banyak masalah yang ditemukan yang berhubungan dengan manajemen dan administrasi di Jakarta. Gitu kok mau jadi presiden. Bisa ruwet Indonesia kalau doi menang. Mending kita relakan saja Anies bikin podcast dan jadi YouTuber aja. Siapa tahu di sana dia bisa digelari surga. Buat Anies Baswedan, jangan lagi suka mengolah kata-kata basi. Jakarta dinobatkan sebagai juara kota dengan tata kota terburuk di dunia. Ini sudah menggambarkan banyak hal bahwa Anies ternyata tidak mampu menata kota di Jakarta. Ternyata cat genteng nggak bisa menutupi borok dari kepemimpinan Anies. Cat hanya aksesoris luar yang tidak bisa menyelesaikan masalah jerawat dan borok. Borok seharusnya ditutupi pakai plester medis, ini malah pakai cat genteng. Ternyata lem Ibon juga nggak bisa merekatkan kehancuran DKI karena kolapsnya rumah sakit rujukan untuk menangani corona. Lem Ibon yang besar anggarannya itu dengan mudah dikoyak karena yang dalam itu adalah beton. Beton-beton rumah sakit yang kolaps merusak struktur Ibon seperti kertas. Ternyata Fasilidah tidak bisa membuat Jakarta lebih teratur dan rakyat lebih tertib. Fasilidah justru membawa petaka. Balai Kota jadi tempat kumpulan wartawan tanpa melaksanakan protokol kesehatan. Mulut yang buka tutup seperti senam mulut Anies ternyata gagal menggugah Jakarta. Ternyata isolasi mandiri 3 minggu tidak membuat corona jauh dari DKI Jakarta. Isolasi mandiri yang diduga diperpanjang karena malas kerja dengan dalih positif selama 3 minggu padahal OTG tidak menularkan. Gagal membuat corona minggat dari DKI Jakarta. Ternyata Tugu Peti Mati yang dibangun oleh Siwan Gabut tidak mengubur corona sedalam-dalamnya. Justru Tugu Peti Mati menjadi begitu luar biasa mempercepat warga DKI Jakarta. Bukan hanya yang 58%, tapi seluruhnya terpapar virus dan meregang nyawa.
Ternyata pinjaman 12,5 triliun dari Sri Mulyani Indrawati sebagai pemegang keuangan nasional untuk DKI gagal menekan angka persebaran pandemi yang ada di DKI Jakarta. Lebih jauh lagi, dana itu menghilang, menguap entah kemana, seperti uang komitmen fee Formula Empang yang juga sirna. Ternyata diamnya novel KPK kepada keanehan-keanehan keuangan DKI Jakarta tidak serta-merta membuat corona diam. Intinya semuanya yang dikerjakan Anies Baswedan, sepupunya novel PK ini gagal. Sudah ditakdirkan untuk gagal karena mainkan SARA. Akhirnya dia serahkan penanggulangan corona ke pusat, agar pusat yang diserang oleh si juru wabah dungu itu. Juru wabah yang main-main di Twitter sekarang seringnya nyinyir Dr. Wiku yang menjadi pelaksana Satuan Tugas Penanggulangan Pandemi. Selama ini juru wabah menjadi juru bicara Anies untuk menuding pemerintah pusat. Jadi dengan Anies menyerah, si juru wabah abal-abal dari kampus yang suka kasih kartu kuning itu bisa lebih bebas leluasa menyerang pemerintah. Sakit amat bro kelihatannya, gagal jadi menteri ya. Kegagalan Anies dalam menanggulangi pandemi di Jakarta ini seharusnya membuat dia malu. Malu karena pinjaman 12,5 triliun ke Sri Mulyani ternyata menguap begitu saja. Angka kenaikan kasus tidak bisa dibendung, koordinasi dengan pemerintah pusat untuk diambil alih. Kalau dia punya harga diri sebagai lelaki, suami, bapak, dan pemimpin, dia harusnya mundur karena gagal. Tapi saya sanksi orang ini mau mundur, dia sudah terlalu kuat, terlalu menyengat baunya, sehingga nanggung tinggal 1 tahun lagi kepemimpinannya untuk melangkah jadi Capres 2024. Permintaan Anies ini menandakan dirinya gagal, jadi pecundang sesuai dengan naturnya ia saat dia dibuang menjadi menteri. Kepemimpinan dan ambisi merebut kekuasaan yang tidak dibarengi dengan kompetensi akan membuat orang jadi kelihatan bodohnya. Kalau di drakor, Anies ini paling cocok untuk direspons, "Aigo, jangan dilanjutin go-nya, nanti nggak bagus endingnya. Dia ini kalau punya balu harusnya mundur, tapi sayang dia ini orang yang tebal muka. Perisai alias pancinya banyak, salah satu pancinya adalah Panji Pragiwaksono." Di dalam kegagalan Anies, Panji mendadak viral soal bela VPI dan menuding NU dan Muhammadiyah. Sekarang ini kita paham bahwa kegagalan Anies ini sudah membuat dia harusnya mundur. Tapi sebagai kader lulusan Amerika, dia ini mentalitasnya mirip Donald. Maksudnya Donald Bebek, Donald Trump yang sudah keluar dari White House. Rasa malu dan rasa sungkan Anies memang tidak pernah ada. Sejak dia dipecat sebagai Menteri Jokowi, saya sudah tahu. Percaya kepada tukang bacot adalah sebuah kesalahan. Jokowi dengan cepat merevisi dan mereshuffle para menteri tukang nyinyir. Awal ini membuat kita paham bahwa pilihan Jokowi dan keputusan Presiden dalam menendang Anies keluar adalah keputusan yang brilian. Joko Widodo adalah sosok yang bisa melihat motivasi di balik tindakan dengan sangat jelas. Akhirnya, selamat untuk warga Jakarta. Setahun lebih lagi dia sudah mangkat, kita buang dia ke tong sampah politik sampai selama-lamanya. Jangan harap dia mundur. Yang dia tahu hanyalah ngecat genteng.